Halo di sana segalonyo. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta komitmen Balai POM di Bengkulu untuk mendukung memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan, Balai POM di Bengkulu punya beberapa layanan sertifikasi. Di antaranya, layanan sertifikasi izin penerapan CPPOB untuk pelaku usaha pangan olahan yang tidak daftarkan produknya ke Badan POM. Nah, untuk mendapatkan sertifikat IP CPPOB pelaku usaha, adik sana perlu melengkapi persyaratan sebagai berikut. Selanjutnya, adik sana selaku pemohon ngajukan PB Unku IP CPPOB melalui OSS RBA dan melengkapi data sarana serta ngajukan permohonan akun di sistem e-sertifikasi. Udah tuh, unggah persyaratan, kirimkan ke Balai POM di Bengkulu untuk dilakukan penilaian evaluasi. Nah, jangka waktu pelayanan penerbitan IP CPPOB itu 3 hari kerja untuk permohonan akun e-sertifikasi dari Badan POM, ke 20 hari kerja untuk penilaian oleh Balai POM di Bengkulu. untuk pendaftaran produk obat tradisional, pelaku usaha harus memiliki sertifikat pemenuhan aspek CPOTB yang bisa didapat dengan cara memenuhi persyaratan sebagai berikut. Selanjutnya, pemohon mengajukan PB Unku sertifikasi CPOTB bertahap melalui OSS RBA dan melengkapi data sarana serta mengajukan permohonan akun di sistem e-sertifikasi untuk selanjutnya unggah persyaratan dan kirim ke Balai POM di Bengkulu. Jangka waktu pelayanan sertifikasi CPOTB bertahap IKO adalah 3 hari kerja untuk pendaftaran akun e-sertifikasi dari Badan POM, ke 55 hari kerja untuk pemeriksaan ke penilaian oleh Balai POM di Bengkulu. Nah, bagi adik sana pelaku usaha di bidang kosmetik bisa mendaftarkan produknya ke Badan POM dengan mengajukan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik untuk produk kosmetik yang diproduksi sendiri oleh pemohon atau penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika untuk produk kosmetika yang diproduksi oleh produsen kontrak. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk sertifikasi pemenuhan aspek CPKB adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pemohon melengkapi data sarana ke ngajukan permohonan akun di sistem e-sertifikasi. Jangka waktu pelayanan penerbitan rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB itu 7 hari kerja untuk pengajuan permohonan, ke 17 hari kerja untuk pemeriksaan dan penilaian oleh Balai POM di Bengkulu. Untuk penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik, persyaratan yang harus adisana lengkapi adalah sebagai berikut. Udah itu, adisana selaku pemohon mengajukan PB Unku rekomendasi pemohon notifikasi melalui OSS RBA dan unggah persyaratan. Udah itu, kirimkan ke Balai POM di Bengkulu. Jangka waktu pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika itu 32 hari kerja untuk pemeriksaan dan penilaian oleh Balai POM di Bengkulu. Adik sana juga perlu tahu kalau Balai POM di Bengkulu juga ngasih layanan sertifikasi CDOB untuk pedagang besar farmasi. Cara untuk mendapatkan sertifikat CDOB, persyaratan yang harus dilengkapi adalah selanjutnya, pemohon buat akun di aplikasi e-sertifikasi ke mengajukan permohonan dengan melengkapi dokumen persyaratan. Kalaulah sudah pelunasan SPB ke evaluasi kelengkapan, Badan POM akan menerbitkan surat delegasi sertifikasi ke Balai POM di Bengkulu untuk melakukan sertifikasi ke sarana PBF pemohon. Jangka waktu pelayanan untuk sertifikasi CDOB-KO terbagi dalam beberapa tahapan. Pembayaran PNBP oleh pemohon itu 7 hari. Pelaksanaan inspeksi sertifikasi di PBF pemohon sejak terbit surat delegasi sertifikasi dari Badan POM itu 14 hari kerja. Penyelesaian CAPA atau Corrective and Preventive Action oleh PBF itu 2 kali 40 hari kerja. Evaluasi
evaluasi CAPA oleh Balai POM 12 hari kerja. Untuk mendapatkan layanan penerbitan IP CPPOB, sertifikasi pemenuhan CPOTB bertahap, sertifikasi pemenuhan aspek CPKB, dan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, pelaku usaha tidak dikenakan biaya. Biaya akan dikenakan untuk layanan pengujian seandainya diperlukan, registrasi produk, serta sertifikasi CDOB dengan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, adi sana yang masih bingung dan enggak dapatkan informasi tentang obat dan makanan secara gratis, adi sana tinggal ngubungi saluran informasi yang disediakan ke Balai POM di Bengkulu. Dan jangan lupa lengkapi persyaratan layanan informasinya. Permintaan informasi ke pengaduan obat dan makanan akan diproses sesuai alur dengan jangka waktu pelayanan yang terbagi dalam beberapa kategori. Nah, adik sana, kinilah tahu kan cara mendapatkan layanan sertifikasi dari Balai POM di Bengkulu? Balai POM di Bengkulu berkomitmen untuk terus mendukung ke memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan bagi masyarakat. Balai POM di Bengkulu melayani untuk membangun negeri.